Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantisme. Ya, the jungle rimba belantara Protestantisme. Nah, pertanyaan yang belum terjawab dan ada yang belum yakin. Apakah Protestan adalah heretik? Ini adalah sebuah analisis apologetik Katolik. Ya, ketika warisan menjadi berbelok ya. Jadi nggak ada semati-mati mengatakan, oh tidak ada kata heretik, jadi berarti tidak heretik. Apa itu? Pertanyaan tentang apakah Protestan dapat disebut heretik itu bukanlah sekedar debat murahan, tetapi sebuah persoalan teologis yang menghantam jantung sejarah gereja. Ya, di satu sisi, Gereja Katolik mengakui baptisan Protestan sebagai valid, sehingga mereka tetap saudara seiman dalam Kristus. Namun di sisi lain, sejak reformasi abad ke-16, munculnya berbagai doktrin yang memotong warisan iman, seperti sola scriptura, sola fide, dan penolakan otoritas Petrus, mendorong pergeseran dari tubuh gereja yang satu. Pertemuan ini, menyelami problematika tersebut, membedakan antara heresi formal dan heresi material, dan memaparkan mengapa Protestantisme dianggap sebagai penyimpangan dari depositum fidei yang asli. Ya, saya pasang stiker di sini supaya orang tahu. Oke. Mari kita pahami dulu istilahnya. Apa itu heresi? Ini penting. Apa itu heresi? Ya. Dengares harus paham penjelasan ini. Kalau tidak, kamu akan melempar angin. Dalam tradisi Katolik, heresi berarti penolakan sadar terhadap kebenaran iman yang sudah didefinisikan secara dogmatis oleh gereja. Ada dua tingkatannya. Heresi formal, penolakan sadar terhadap ajaran gereja setelah kebenaran itu diketahui. Dan heresi material, penganut lahir dalam komunitas yang sudah terpisah, kesalahannya lebih karena warisan dan ketidaktahuan, bukan penolakan pribadi. Nah, Protestan modern umumnya masuk kategori kedua, heresi material. Namun ajaran-ajaran mereka seringkali merupakan reproduksi dari heresi yang dulu ditolak gereja. Arianisme terselubung, itu penolakan pada keilahian penuh Kristus di sebagian kelompok. Donatisme baru memecah kesatuan sakramental, dan tentu saja sola scriptura yang menolak tradisi apostolik. Ya, di mana letak penyimpangannya? Beberapa pokok ajaran Protestan yang secara sistematis bertentangan dengan iman Katolik itu antara lain penolakan kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi. Gereja Katolik menegaskan transubstansiasi, Protestan menjadikannya simbol, heresi. Penolakan terhadap otoritas Petrus dan magisterium, tanpa pusat kesatuan lahirlah ribuan denominasi yang saling bertentangan, heresi. Reduksi sakramen, hanya dua yang diakui sebagian besar Protestan, sementara baptisan sering dipandang sebagai sekedar simbol, bukan rahmat pengudusan, heresi. Sola scriptura, kitab suci diangkat sebagai satu-satunya otoritas, padahal kanon Alkitab sendiri adalah hasil keputusan gereja, heresi. Penolakan pada doktrin-doktrin kunci, beberapa kelompok menyangkal Tritunggal atau mengaburkan Kristologi, heresi. Kesemuanya bukan sekedar variasi pendapat, tetapi penyimpangan yang memenggal kesinambungan iman dari gereja rasuli. Ya, nah, mari kita lihat latar belakang historis. Ada luka reformasi. Reformasi Luther bukanlah kebangkitan iman seperti yang dipropagandakan, tetapi ledakan protes yang melahirkan fragmentasi. Di balik semboyan kembali ke kitab suci, sesungguhnya ada pemisahan dari tubuh gereja. Pertikaian itu memicu perang, memecah kesatuan Eropa, dan memperkenalkan model agama pilih sesuai selera. Dampaknya nyata. Hari ini ada puluhan ribu denominasi yang mengaku memegang kebenaran, tapi saling bertentangan dalam sakramen, moral, dan eklesiologi. Ironinya, Deki tidak mau melihat itu. Dia mau serang Katolik terus. Di otaknya hanya Katolik berdosa, Katolik bukan Katolik berdosa, Katolik bidat, Katolik bidat. Dia sendiri yang mengatakan seperti itu. Bagaimana gereja Katolik memandang mereka, Deki dan kawan-kawan? Gereja Katolik tidak gegabah memvonis. Lumen Gentium menegaskan bahwa
Protestan adalah saudara terpisah, menerima baptisan yang sama, tetapi tidak hidup penuh dalam sakramen dan kesatuan gereja. Dengan kata lain, mereka bukan orang kafir. Ya, dia pikir heresi artinya kafir, ya. Tidak. Tetapi mewarisi iman yang terpotong. Mereka membawa cahaya Injil, namun sering terdistorsi oleh kesalahan doktrin. Itu yang penting, ya. Membawa cahaya Injil, tapi sering terdistorsi oleh kesalahan doktrin. Nah, mengapa istilah heretik tetap relevan? Apakah Protestan heretik? Jawaban Katolik ya, dalam ajaran, tidak selalu dalam niat pribadi. Mereka mewarisi material yang memerlukan penyembuhan. Mereka mengimani Kristus, namun banyak kali memutus diri dari kepenuhan rahmat yang Dia titipkan pada gereja. Maka tugas Katolik bukan hanya melabeli, tetapi menyembuhkan luka sejarah melalui dialog, pengajaran, dan kesaksian yang jujur. Sementara Deki sibuk sekali dengan label. Ada atau tidak label itu, bukan itu soalnya. That's not the question. To be or not to be, that's the question. Kesadaran ini menuntut dua hal: kejujuran menyebut kesalahan doktrin apa adanya, dan kerendahan hati untuk melihat Protestan sebagai domba yang masih mendengar suara gembala walau dari kejauhan. Hanya dengan kebenaran dan kasih, gereja dapat memanggil mereka kembali ke rumah. Ya. Kenapa dia misalnya disebut heresi? Kan dia tidak mampu bergabung dengan Erastus Sabrono, kan itu saja sudah heresi. Ya. Nah, mari kita lihat yang pertama. Kita lihat ini sebagai Protestantisme sebagai luka yang manis getir di dalam tubuh Kristus. Ya. Kita lihat poin yang pertama. Ini sebagai heresi dalam cermin iman Katolik. Mari kita lihat bahwa kita ini sekarang hidup di zaman yang lembut pada telinga, ya, lembut pada telinga. Kata-kata seperti sesat atau heresi terasa seperti peluru di ruang makan keluarga. Apalagi jika di meja itu duduk saudara atau mertua yang Protestan, ya kan? Demi menjaga damai, banyak umat Katolik memilih kata yang manis. Kita semua Kristen, kita sama-sama mengasihi Yesus, kita semua menuju surga. Pernyataan ini secara niat baik dan penuh kasih, tapi kebaikan tidak boleh dibangun di atas pengaburan kebenaran. Kenapa? Karena dalam iman Katolik, kasih dan kebenaran tidak bisa dipisahkan. Santo Paulus menulis, hendaklah kamu berpegang pada kebenaran di dalam kasih. Efesus bab 4 ayat 15. DKL dengan kata lain, membicarakan kebenaran doktrin bukanlah tindakan kasar, melainkan kewajiban moral. Pak, Gereja Katolik bukan hanya komunitas doa, tetapi tubuh yang kelihatan, dengan ajaran yang mengikat dan sakramen yang memelihara. Ketika seseorang menolak bagian tubuh ini, luka pun muncul. Luka itu jika diberi nama adalah heresi, penyimpangan dari iman yang telah diwartakan dan dipelihara sejak para rasul. Istilah ini berat, tetapi perlu diluruskan. Heresi tidak selalu berarti jahat. Tidak semua yang lahir dalam komunitas Protestan secara sadar memusuhi gereja. Konsili Vatikan II dengan bijak menyebut mereka fratres seiunti, saudara yang terpisah, Lumen Gentium artikel 15. Mereka telah menerima baptisan yang valid, firman Allah, doa, bahkan rahmat yang nyata. Tetapi mereka tetap berada di luar kepenuhan kesatuan. Katekismus menegaskan, heresi adalah penolakan yang gigih setelah menerima baptisan terhadap kebenaran iman Katolik. KGK 2089. Jadi, ketika kita berkata Protestantisme adalah heresi, kita sedang memberi nama pada kenyataan doktrinal, bukan menghakimi hati. Mengapa ini penting? Karena jika kita terus menghapus kata-kata yang tegas, kita kehilangan arah. Protestantisme lahir bukan karena perbedaan kecil, tetapi karena protes terhadap gereja yang kelihatan, terhadap sakramen, terhadap magisterium yang memelihara kesatuan. Dia adalah gerakan pemisahan yang meskipun sering dibalut retorika kembali kepada kitab suci, sebenarnya melahirkan fragmentasi yang tidak pernah berhenti. Hasilnya, ribuan denominasi dengan ajaran yang saling bertentangan,
masing-masing mengklaim kebenaran, tetapi tanpa pusat kesatuan. Bahkan Dekin Gadas memaksa dirinya untuk menjadi pusat kesatuan, toh tetap ada yang tidak setuju. Ya. Pendahuluan ini, pengantar ini, mengajak kita semua untuk melihat kenyataan itu tanpa benci. Pertemuan ini tidak bertujuan untuk mempermalukan keluarga Protestan atau sahabat dekat Anda, melainkan untuk memurnikan cara kita berbicara. Dengan kasih, ya. Dengan bahasa yang membangun, ya. Tetapi dengan kebenaran yang tidak dikaburkan. Seperti seorang dokter yang menyebut penyakit agar dapat mengobatinya. Gereja menyebut Protestantisme sebagai heresi agar dapat mendoakan dan memanggil pulang. Ya kan? Ya. Nah, apa itu heresi menurut Gereja Katolik? Kata heresi sering membuat alis terangkat dan hati mencium. Di telinga orang modern dia terdengar seperti makian, seperti label untuk membuang seseorang keluar pagar iman. Namun, dalam tradisi gereja, istilah ini tidak lahir untuk mempermalukan, tetapi untuk menjelaskan realitas doktrinal bahwa ada kebenaran yang dipercayakan dan ada penolakan terhadap kebenaran itu. Itu saja. Ya, sampai sini paham ya Pak Deki? Yang pertama, definisi resmi dan dasar hukumnya. Gereja tidak membiarkan istilah ini melayang bebas. Dia membingkai maknanya dengan presisi. Katekismus Gereja Katolik KGK pasal 2089 menyatakan seperti ini. Heresy is the obstinate post-baptismal denial of some truth which must be believed with divine and Catholic faith, or it is likewise an obstinate doubt concerning the same. Heresi adalah penolakan yang gigih setelah menerima baptisan terhadap suatu kebenaran yang harus diimani dengan iman ilahi dan Katolik, atau keraguan keras kepala terhadap hal yang sama. Sementara kitab hukum kanoni KHKAC atau CIC Codex Iuris Canonici Kanon 751 menjelaskan seperti ini. Heresy is the obstinate denial or obstinate doubt after baptism of some truth which is to be believed by divine and Catholic faith. Dua sumber ini menegaskan dua hal. Satu, heresi hanya berlaku bagi mereka yang telah dibaptis, jadi tidak mencakup orang non-Kristen. Dua, esensinya adalah penolakan atau keraguan yang keras kepala terhadap ajaran yang telah ditetapkan oleh gereja sebagai kebenaran iman. Nah, ada heresi formal dan material. Mari kita membaca dengan nuansa. Nuansa itu maksudnya perbedaan yang halus subtil. Kebanyakan umat Protestan masa kini tidak bangun pagi dengan niat menolak gereja. Mereka lahir, dibesarkan, dan dibaptis dalam komunitas yang sudah memisahkan diri dari Roma berabad-abad lalu. Maka gereja membedakan dua tingkat. Heresi formal, penolakan sadar dan sengaja terhadap ajaran gereja yang diketahui benar. Contoh klasik, seseorang yang sudah mengerti ajaran gereja tetapi memilih menolak karena alasan ideologis. Sementara ada dua tingkat berikutnya adalah heresi material, penolakan atau penyimpangan yang terjadi karena ketidaktahuan, tradisi atau warisan, bukan niat pribadi untuk memberontak. Inilah kebanyakan saudara Protestan kita. Vatikan kedua menyadari nuansa ini, ya. Lumen Gentium ke-15 menyebut, those who believe in Christ and have been properly baptized are put in some, though imperfect, communion with the Catholic Church. Mereka yang percaya kepada Kristus dan telah dibaptis dengan benar berada dalam suatu, meski tidak sempurna, suatu persekutuan dengan Gereja Katolik. Artinya, pribadi tidak otomatis dipandang musuh, tetapi ajaran tetap disebut apa adanya. Nah, mengapa istilah ini masih perlu dipakai? Sebagian orang berkata, mengapa tidak memakai istilah yang lebih ramah? Bukankah kita harus bersatu? Jawabannya, kasih tanpa kebenaran jadi sentimen kosong. Doktrin bukan aksesori macam di Protestan yang ada primer, sekunder, tersier, fortier, quintier, dan seterusnya. Doktrin adalah peta keselamatan. Menyebut Protestantisme heresi bukanlah bentuk kebencian, melainkan cara untuk tidak membohongi diri. Seperti dokter menyebut penyakit agar bisa diobati, gereja menyebut perbedaan doktrin agar bisa disembuhkan.
Santo Yohanes Paulus II dalam Ut Unum Sint 1995 menulis seperti ini. The division among Christians is a wound for the church, not something to be treated lightly, but a scandal to the world and an obstacle to the proclamation of the gospel. Ya. Luka tidak akan sembuh jika tidak diakui. Menyebut Protestantisme sebagai heresi berarti mengakui luka yang perlu dijahit kembali dalam kesatuan. Ya. Nah, ada hubungan heresi dengan tubuh gereja ya. Ingatlah, gereja adalah tubuh yang kelihatan dan rohani. Kristus bukan hanya ide, ia datang dalam daging, membentuk gereja yang nyata dengan ajaran dan sakramen. Menolak salah satu ajaran berarti merobek sebagian tubuh itu. Lumen Gentium 14 menegaskan seperti ini. Fully incorporated into the society of the church are those who, possessing the Spirit of Christ, accept her entire system and all the means of salvation given to her, and are united with her as part of her visible structure. Ya, terinkorporasi secara penuh, ya, dan menjadi bagian darinya, bagian dari strukturnya yang kelihatan. Nah, kalau ada yang memisahkan diri dari kesatuan itu, meski tetap memegang kitab suci, meski berdoa kepada Kristus, ia tetap berada di pinggiran kepenuhan. Inilah konteks istilah heresi. Ya, sudah tangkap konteks. Nah, terus Protestantisme itu apa? Sebuah protes terhadap tubuh Kristus. Tidak ada yang lahir dari ruang hampa. Protestantisme bukan sekedar gerakan spiritual yang tiba-tiba muncul. Protestantisme adalah reaksi, protes terhadap sesuatu yang sudah ada, yaitu gereja yang didirikan Kristus. Hadir nyata dalam sejarah, dengan sakramen, ajaran, dan doktrin yang dapat ditelusuri sampai para rasul. Kata Protestan itu berasal dari protestari, untuk menyatakan protes secara publik. Maka dalam esensinya, Protestantisme lahir bukan karena mencipta sesuatu yang baru, tetapi karena menolak yang sudah ada, dan mereka tidak tahu, ya, bongkar abis, mau pasang kembali mur lebih, begitu. Nah, sebenarnya ada gerakan dari teguran menjadi perpecahan. Abad ke-16, Eropa menghadapi ketegangan moral dan politik. Ada penyalahgunaan jabatan, korupsi, penjualan indulgensi yang disalahpahami. Kritik bukan hal asing. Ya. Santo Fransiskus dari Assisi pernah menyerukan pembaruan moral gereja, dan para kudus kerap mengingatkan hierarki. Tetapi para reformator, Luther, Calvin, Zwingli alias trio kue, melangkah lebih jauh. Mereka tidak hanya mengoreksi penyalahgunaan, tetapi merombak fondasi ajaran. Ya. Martin Luther memaku 95 tesis di Wittenberg 1517. Awalnya untuk diskusi akademik, tetapi kemudian kritik berkembang menjadi doktrin baru. Sola fide, dibenarkan hanya oleh iman. Sola scriptura, kitab suci sebagai satu-satunya sumber ajaran. Dari sinilah lahirlah sebuah pemisahan dari magisterium, otoritas pengajar gereja yang selama berabad-abad memelihara iman. Kemudian Konsili Trente merespons dengan tegas. Dalam sesi ke-6 tentang pembenaran, kanon 9 berbunyi, if anyone says that the sinner is justified by faith alone, let him be anathema. Jika ada yang mengatakan bahwa orang berdosa dibenarkan hanya oleh iman, terkutuklah dia. Pernyataan ini bukan sekedar hukuman, melainkan penegasan. Iman tidak bisa dipisahkan dari kasih dan sakramen, karena keselamatan adalah karya rahmat yang dijalankan dalam tubuh Kristus, yaitu gereja. Ya. Kemudian memutus tradisi rasuli dengan mengangkat sola scriptura. Reformasi memutus tradisi apostolik yang menjadi konteks kitab suci. Jadi kalau mereka membaca dalam konteks, mereka sudah putus dari konteks. Ironisnya, kanon Alkitab yang mereka genggam adalah buah keputusan gereja abad-abad awal. Hippo 393, Kartago 397, yang kemudian diteguhkan oleh Konsili Florence dan Trente. Menolak magisterium sambil memakai kanon yang ditetapkan magisterium adalah kontradiksi yang jarang disadari atau mungkin malu diakui. Dokumen Vatikan kedua Dei Verbum artikel 9 mengingatkan, sacred tradition and sacred scripture form one sacred deposit of the word of God committed to the church, both
must be accepted and honored with equal sentiments of devotion and reverence. Ya, tradisi suci dan kitab suci, Sacra Scriptura. Reformasi mengabaikan hal ini. Hasilnya adalah ribuan tafsir yang berbeda, dari Lutheran yang masih memelihara sakramen sampai kaum Baptis yang menganggapnya simbol belaka, hingga kelompok yang menolak Tritunggal. Dari satu protes lahirlah puluhan ribu denominasi. Ya. Dan ada tubuh yang terbelah. Kristus berdoa supaya mereka semua menjadi satu. Yohanes 17:21. Tetapi Protestantisme dengan memisahkan diri dari kesatuan yang kelihatan memunculkan tubuh yang terbelah. Tanpa otoritas pusat, setiap kelompok merasa berhak menafsirkan kitab suci sendiri. Gereja menjadi terfragmentasi. Hari ini ada Metodis, besok ada Presbyterian, lusa muncul gereja karismatik independen, dan sementara ada gereja Decian Gadasian. Unitatis Redintegratio artikel 3 dekrit tentang ekumenisme menyebut ini sebagai luka. For the children who are born into these communities and who grow up believing in Christ cannot be accused of sin involved in the separation. And the Catholic Church embraces them as brothers. Yet they lack the fullness of the means of salvation. Saudara ya penuh sonde. Ya. Protestan membawa unsur-unsur yang benar seperti kitab suci, doa, kasih pada Kristus. Ya, semua unsur Katolik pasti benar loh. Tapi mereka menolak bagian tubuh yang penting, sakramen, tradisi, otoritas pengajar yang dijanjikan Kristus untuk memimpin sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Hasilnya kuah kosong. Ya. Mereka bisa berdiri karena ajaran Katolik yang dicaplok. Tapi mereka terpecah-pecah berkeping-keping karena Protestannya itu. Nah, kenapa disebut heresi? Porque dlaczego? Kalau kita kembali ke definisi, heresi adalah penolakan terhadap kebenaran iman yang diajarkan. Gereja setelah baptis, gereja ya punya deposit iman dan diajarkan oleh magisterium. Nah, seseorang kalau sesudah dibaptis dan menolak ajaran yang diajarkan oleh gereja, ya itu menjadi heresi. Jadi dalam kenyataan realitanya orang Protestan itu dibaptis Katolik kan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu baptisan Katolik. Kau pikir itu baptisan apa? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, tapi tidak tahu ikut ajaran yang diwarisi dari para heretik. Jadi namanya material heretik, karena mewarisi ajaran dari sang formal heretics. Sampai sini bisa paham. Protestantisme lahir justru dari protes terhadap ajaran itu. Ya, pertama-tama oleh trio Grek, kemudian diwarisi oleh ya Deki dan kawan-kawan sekarang. Iya kan? Walau sebagian penganutnya adalah heretik material, lahir dalam situasi terpisah, ajaran mereka tetap heretik secara formal. Itu sebabnya Konsili Trente mengeluarkan kanon-kanon yang jelas, menegur bukan untuk membenci, tetapi untuk memanggil kembali kepada kesatuan. Kamu baku naik di situ cari apa? Ya. Gereja Katolik tidak pernah berkata Protestan bukan Kristen, ya. Tetapi dia jujur, iman yang dipisahkan dari gereja adalah iman yang kurang penuh. Ya. Protestantisme bukan hanya perbedaan selera, melainkan pemisahan dari tubuh Kristus yang kelihatan, dan pemisahan pada hakikatnya melukai kesatuan yang Yesus doakan bagi murid-murid. Ya. Nah, apa saja ajaran-ajaran yang bertentangan atau heresi dalam Protestantisme itu apa saja? Jika tubuh Kristus adalah gereja yang kelihatan, maka ajaran-ajaran yang memotong nadi dan uratnya adalah penyimpangan yang serius. Protestantisme lahir dengan semboyan yang manis di bibir. Sola Scriptura, sola fide, solus Christus. Tapi setiap sola adalah pisau pemisah, bukan jembatan. Dari sudut pandang Katolik, doktrin-doktrin ini adalah bentuk heresi karena menolak sebagian kebenaran yang telah diterima dan didefinisikan gereja. Mari kita telaah yang paling sentral. Pertama, sola Scriptura, kitab suci sebagai satu-satunya otoritas. Definisi, sola Scriptura mengajarkan bahwa kitab suci adalah satu-satunya sumber ajaran iman dan moral, dan bahwa setiap orang berhak menafsirkannya sendiri. Masalah, Gereja Katolik mengajarkan bahwa sabda Allah disampaikan lewat dua pilar yang tak terpisahkan. Siapa yang mengajar bahwa Alkitablah satu-satunya? Trio kue.
Kitab suci dan tradisi suci yang diinterpretasikan secara otoritatif oleh magisterium, yaitu badan pengajar gereja, bukan trio-kuek sekali lagi. Kitab suci sendiri lahir dalam rahim gereja. Kanonnya tidak jatuh dari langit, tetapi ditentukan oleh konsili-konsili gereja. Hippo 393, Kartago 397, Florence 1442, Trento 1546. Bukan Calvin di toilet, atau siapa, Martin Luther dari toilet biara, bukan. Dokumen otoritatif ada De Verbum 9 yang mengatakan seperti ini. Tradisi suci dan kitab suci membentuk satu deposit kudus dari firman Allah. Committed to the church, diberikan kepada gereja. Keduanya harus diterima dan dihormati secara setara, ya, dengan devosi dan referensi penghormatan. Mengambil kitab suci tanpa gereja adalah seperti memegang peta tanpa tahu arah mata angin. Dan itu jelas di Protestan, bingung semua. Hasilnya adalah fragmentasi, ribuan tafsir yang saling bertentangan, dari Lutheran yang masih memelihara liturgi sampai kelompok anti-trinitas yang menolak kredo paling dasar. Semua itu, ya, itu karena mau baca Alkitab tanpa gereja. Hasilnya ada Erastus, ada Joshua Teu, ada Dekin Garas, ada MBM, ada Rudi Raya Teologi, ada siapa lagi. Bagus. Huta Barat lagi. Mari kita berdamai. Yang kedua, sola fide dibenarkan hanya oleh iman. Aduh, ini lebih parah lagi. Definisi sola fide ini menyatakan bahwa manusia dibenarkan oleh iman saja, tanpa perbuatan atau sakramen. Tidak usah putar-putar. Artinya memang sola fide artinya hanya iman. Masalahnya gereja Katolik tidak pernah mengajarkan bahwa keselamatan dapat dibeli atau dicapai dengan usaha manusia semata. Justru gereja menegaskan rahmat Allah adalah sumber utama, tetapi iman yang benar selalu diwujudkan dalam kasih dan perbuatan. Jadi hanya iman itu manipulasi dari Luther. Dia memasukkan tulisan kata lain di dalam terjemahan bahasa Jerman. Kenapa itu disebut sebagai pahlawan? Memelintir kitab suci, membuang, menambah. Membuang 7 buku tapi menambah 1 kata. Jadilah Protestan. Nah, ada kutipan seperti ini dari Konsili Trente sesi ke-6 kanon 9. If anyone says that the sinner is justified by faith alone, meaning that nothing else is required to cooperate, let him be anathema. Ya. Yakobus 2:24. You see that a man is justified by works and not by faith alone. Not by faith alone. Not by faith alone. Sola fide memotong iman dari kasih, membuatnya ide kering. Katolik melihat iman dan perbuatan seperti dua sayap yang sama-sama dibutuhkan untuk terbang. Protestan nanti putar sola fide, terakhir dan perbuatan juga penting. Sama saja kampus slogan ini. Coba inkonsisten sedikit, sola fide, ujung-ujungnya perbuatan juga. Yang ketiga, penolakan kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi. Banyak Protestan memandang perjamuan kudus hanya sebagai simbol atau kenang. Atau lebih tepatnya, orang Katolik yang mengajarkan itu tahu bahwa sesudah terputus dari gereja, ya mereka tidak bisa melakukan transubstansiasi. Jadi kita buat sebagai simbol atau kenangan. Kenangan waktu dulu kita masih Katolik, itu kita bisa transubstansiasi. Sekarang sudah bisa lagi. Jadi Putakliu dia punya ini apa sudah toh? Putakliu teologinya sudah toh, sambil kutip-kutip ayat. Gampang. Kalau saya ambil ayat ini, tidak ada yang mau tegur saya kan. Itu sudah inti Protestan. Gereja Katolik menegaskan bahwa Kristus sungguh hadir, tubuh, darah, jiwa, dan kealahan dalam rupa roti dan anggur. Menolak hal ini berarti menolak janji Kristus sendiri. Inilah tubuhku, inilah darahku. Matius 26 sampai 28. Ya, Yohanes 6:51-56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Katekismus 13:74. In the most blessed sacrament of the Eucharist, the body and blood, together with the soul and divinity of our Lord Jesus Christ, and therefore the whole Christ is truly, really, and substantially contained. Menjadikan Ekaristi sekedar kenangan adalah mereduksi perjamuan surgawi menjadi ritual kosong. Fun fact, saudara-saudariku, Martin Luther itu pastor ordo Agustinian yang tahu diri. Dia tahu bahwa dia sudah bersalah menggauli Katharina van Bora. Dia tidak sanggup lagi, dia merasa tidak layak lagi untuk mengadakan transubstansiasi. Jadi dia giring teologinya supaya jadi Protestan.
Yang keempat, pemangkasan sakramen lain. Kebanyakan Protestan hanya mengakui dua ordinasi, baptisan dan perjamuan. Tapi bahkan baptisan sering direduksi menjadi simbol, bukan kelahiran kembali. Betapa rusaknya Protestan, merusak kekristenannya. Kamu tahu tidak rusaknya di situ. Kemudian kamu ambil ayat-ayat bahwa ini kan ada ayatnya. Iya, soal ada ayat itu semua ayat. Lu mau curi orang pusat, sekarang lu tinggal cari ayat pencuri sudah. Gitu. Masalahnya, gereja mengajarkan bahwa baptisan adalah pintu masuk rahmat yang menghapus dosa asal. KGK 12:13. Penolakan terhadap sakramen lainnya, pengakuan dosa, pengurapan orang sakit, tabisan perkawinan, memutus saluran rahmat yang Kristus sendiri tetapkan. Back to fun fact tadi, Martin Luther dan semua orang Katolik yang membuat Protestan itu tahu bahwa terputus dari gereja, mereka tidak bisa menawiskan imam lagi, dan karena itu tidak bisa merayakan sakramen lagi. Jadi, priesthood of all believers. Begitu. Ya kan? Markus 16:16, barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Yohanes 20:22-23 tentang kuasa mengampuni dosa, bukan? Nah, ada penolakan terhadap otoritas Petrus dan magisterium. Ini juga parah. Tanpa kepemimpinan Petrus, kekristenan terpecah menjadi ribuan suara. Ada suara Deke, ada suara Erastus, ada suara Rudi, ada suara siapa lagi. Protestantisme menolak paus, menolak hierarki universal. Masalahnya, Kristus mendirikan gereja di atas batu. Kalau Petrus dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gereja, Matius 16:18. Tanpa kesatuan, setiap pendeta bisa menjadi paus kecil di mimbar masing-masing. Sekarang di akun YouTube masing-masing. Pada Smith, paus kecil. Albert Rumampu, paus kecil, paus mini. Deki Garas, paus yang sedikit besar. Maksudnya karena dia paksa semua orang Protestan harus ikut dia. Lalu siapa lagi? MYM, ya paus posisi aman katanya. Paus yang cari posisi aman. Begitu. Jadi KGK 882 mengatakan the Pope, Bishop of Rome, and Peter's successor is the perpetual and visible source of and foundation of the unity, both of the bishops and of the whole company of the faithful. Jadi ada catatan penting tentang formal versus material ya. Kita menamai ajaran-ajaran ini heresi bukan untuk mencaci pribadi seperti Deki Garas, MBM, oke lah, tetapi untuk menamai perbedaan doktrinal seperti ditegaskan Vatikan II dalam Unitatis Redintegratio nomor 3. Banyak saudara Protestan lahir dalam komunitas ini tanpa kesalahan pribadi. Macam saya pun kawan sekolah dong di SD di YQ sana. Mereka disebut saudara terpisah, bukan musuh. Namun kesalahan ajaran tetaplah kesalahan. Kebenaran tetap memanggil untuk kesatuan penuh. Gitu. Ya, saudara. Jadi ada luka kesatuan dan keragaman yang terpecah. Tidak ada gereja lain di bumi yang memelihara kesatuan yang tak terputus selama 2 milenium kecuali gereja Katolik. Case closed. Di dalam tubuh ini, para rasul mewariskan ajaran, liturgi, dan otoritas. Para paus menjaga dan mengajar. Para kudus mati demi iman yang satu. Protestantisme lahir sebagai protes. Dan sejak itu, luka perpecahan menjadi nyata. Setiap protes baru memunculkan cabang baru. Setiap cabang melahirkan ranting. Apa yang dulu satu pohon menjadi hutan kecil yang tidak selalu sejalan. Jadi, saya biasa bilang seperti ini. Ketika aku berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan besertaku. Tapi ketika Protestan, gereja berjalan dalam lembah yang kelam, orang-orang Protestan bangun lari lalu bikin pondok sendiri. Mereka pikir mereka sudah lari dari kekelaman. Padahal itu semakin masuk ke dalam jurang. Ya. Nah, ada luka kesatuan itu adalah luka tubuh Kristus. Kristus sendiri memohon ya, to pray, supaya mereka semua menjadi satu, supaya dunia percaya bahwa engkau telah mengutus aku. Yohanes 17:21. Kayaknya karena ini pecahan-pecahan Protestan, makanya dunia tidak percaya. Dunia percaya bahwa Pauluslah yang membuat kekristenan. Kesatuan bukan dekorasi, dia adalah tanda kenabian yang meyakinkan dunia bahwa Yesus sungguh Mesias. Ketika kesatuan itu pecah, saksi gereja melemah. Akhirnya orang dibantai di mana-mana tempat ibadat itu kan. Biasanya itu hasil dari fragmentasi itu yang dibantai di mana-mana itu. Iya kan? Betul toh. Dekret tentang ekumenisme, Unitatis Redintegratio, artikel pertama. Division openly contradicts the will of Christ, scandalizes the word, and damages that most holy cause, the preaching of the gospel to every creature. Perpecahan bukan sekedar statistik denominasi, dia adalah luka yang mengaburkan wajah Kristus. Dunia melihat ribuan gereja dengan tafsiran berbeda dan bertanya, mana yang benar,
Jadi satu datang minta IMB bilang, "Hei, kumpul di sana. Kamu cari-cari itu buang gereja terlalu banyak, mau buat apa?" Iya kan? Jadi fragmentasi Protestan itu yang membuat banyak umat yang tidak tahu apa-apa akhirnya kena serang terus. Kenapa? Kok ini kemarin baru datang minta IMB, datang lagi minta, kenapa tidak gabung? Kok bilang Kristen? Ya, bilang Kristen Protestan semua. Tapi kok bilang beda? Begitu. Dari protes ke proliferasi. Proliferasi itu maksudnya apa? Meledak, berkembang biak. Sejarah mencatat, kenapa aku naik itu kan? Sejarah mencatat reformasi tidak berhenti pada Luther kan, ya. Setelah Luther datang Calvin, setelah Calvin datang Zwingli, lalu Anabaptis, lalu Metodis, Baptis, Pentakosta dan seterusnya sampai sekarang di Gadas, MBM, siapa. Pada abad ke-21 kita berbicara tentang puluhan ribu kelompok yang masing-masing mengaku Alkitabiah, namun berbeda dalam ajaran sakramen dan bahkan pandangan tentang Kristus. Sola Scriptura yang dimaksudkan untuk menyatukan malah melahirkan paradoks. Tanpa otoritas pusat setiap orang menjadi penafsir utama. Inilah yang membuat kritikus Katolik menyebut fenomena ini sebagai proliferasi dogma pribadi. Nah, dia bilang Katolik stromen terhadap Sola Scriptura. Palese namanya begitu. Orang Protestan banyak, apologet Protestan banyak palesenya ya. Unsur kebenaran yang masih ada, iya. Karena apa? Kan dicaplok dari Katolik juga. Namun gereja tidak buta terhadap cahaya yang ada. Unitatis Redintegratio ketiga mengakui bahwa the separated churches and communities, ingat, separated church itu Orthodox dan communities itu Protestan, are by no means deprived of significance and importance in the mystery of salvation. For the Spirit of Christ has no refrain from using them as means of salvation. Di sini gereja mengajarkan keseimbangan. Protestan memuat unsur-unsur kebenaran, ya akhirnya diambil dari Katolik. Kok mereka datang dari mana? Datang dari rahim gereja Katolik juga. Ada kitab sucinya meskipun dibuang 7, doanya meskipun mereka hanya mau doa kepada yang menurut mereka baik saja. Ada semangat misinya yang patut diacungkan jempol, tetapi tidak memiliki kepenuhan sarana keselamatan. Jadi kan misi di TTS itu jalan di tempat saja. Sama pendidikan paling terendah di situ, stunting paling besar di situ, kemiskinan paling besar di situ juga. Misi apa model begini? Berhenti. Jadi ini seperti rumah yang masih punya atap tetapi dindingnya retak dan pintunya hilang. Ada rahmat tetapi tidak penuh. Ya, dalam hal misi yang hebat dari Protestan, sayang sekali Factory NTT untung di Edan Kupang saya tidak tahu, tapi Sabun dan Rote untung ada misionaris Katolik yang tanam kaki di situ. Kosongnya kamu kuah kosong, mau harap Protestan selesai, masing-masing urus dia pun denom kan urus misi. Nah, ada luka yang harus disembuhkan, bukan disembunyikannya. Tidak usah malas menunjukkan bahwa ini memang Protestan memang hancur berantakan. Ya, Degengares malu berbicara, tapi dia tidak mewakili Protestan seluruhnya. Dia hanya mewakili denomnya, yaitu Calvinis versi garis keras. Ya. Apakah karena mereka saudara kita lalu kita menyembunyikan luka itu? No. Kasih sejati mengakui perbedaan. Kita tidak memanggil Protestan sebagai musuh, melainkan sebagai saudara yang terpisah. Tetapi kita tidak boleh pura-pura bahwa perpecahan ini bukan masalah. Gitu. Yohanes Paulus II dalam Ut Unum Sin, artikel 7, menulis seperti ini. The movement promoting Christian unity is not a mere appendage of Christ's church, of church life. Rather, it belongs organically to her life and work. Artinya, memulihkan kesatuan adalah tugas. Tetapi pemulihan hanya mungkin jika kita berani menamai luka. Protestantisme adalah heresi dalam ajaran, sekalipun banyak pengikutnya tidak bersalah secara pribadi. Nah, dampak pastoralnya seperti apa? Ini untuk teman-teman saya yang pastor di paroki. Di lapangan, fragmentasi ini nyata. Ya, Gereja Katolik menghadapi umat yang bingung melihat beragam denominasi dengan Alkitab yang sama tetapi ajaran yang berbeda. Ada yang memandang perkawinan sakral, ada yang membolehkannya dibubarkan, ada yang memandang baptisan baisah, ada yang menolaknya, ada yang mengaku Yesus hanya manusia yang diurapi. Contoh paling nyata di Kupang waktu Philip Mantova datang dan
pendeta-pendeta mit kebakaran jenggot. Padahal sesama Protestan. Bagi para katekis, imam, dan orang awam, ini berarti tugas ganda. Menjaga iman Katolik agar tidak larut dalam relativisme dan menjembatani dialog tanpa kompromi pada kebenaran. Ya. Nah, bagaimana gereja Katolik memandang Protestan? Ini tips and trik pastoral. Gereja Katolik yang sudah melewati 2 milenium badai tahu bahwa kebenaran tidak selalu harus disampaikan dengan palu godam. Ya, Protestan bukan orang luar dalam arti kafir atau penyembah berhala. Mereka adalah saudara seiman yang terluka, memiliki benih iman tetapi tidak hidup dalam kepenuhan rahmat. Itulah sebabnya gereja bersikap dengan 2 tangan. Satu tangan merangkul pribadi, tangan yang lain memegang teguh ajaran. Ya. Jadi untuk orang Katolik bayangkan seperti kamu duduk nyaman di dalam kafe, makan enak, terus itu ada orang duduk tunggu minta-minta di luar. Ya, panggil dia masuk kah, begitu. Jangan malah maki dan tertawa dia lagi kan. Gitu. Yang pertama, harus memisahkan pribadi dan ajaran. Ini adalah kunci memahami pendekatan Katolik. Ajarannya menyebut Protestantisme sebagai heresi, penolakan terhadap sebagian kebenaran yang harus diimani. Tetapi pribadinya, kebanyakan lahir dan dibesarkan dalam komunitas ini, tidak bersalah karena memegang iman yang mereka warisi. Mereka disebut heretik material, bukan musuh, tetapi saudara yang terpisah. Katekismus Gereja Katolik KGK 818-819 menjelaskan seperti ini. Those who are born into communities separated from the Catholic Church cannot be accused of the sin involved in the separation. Christ's Spirit uses these churches and communities, church ini Orthodox, communities ini yang Protestan banyak-banyak tuh, as means of salvation, whose power derives from the fullness of grace and truth that Christ has entrusted to the Catholic Church, not another church abal-abal di luar. Di sini kita menemukan keseimbangan. Rahmat Allah bekerja juga di luar pagar Roma, tetapi pagar itu tetap penting. Saluran rahmat itu akhirnya bersumber pada gereja yang satu. Ya, soal pagar ya, saya kan orang kampung tuh. Dulu kami ada kebun itu memang harus pagar. Jagung harus ditanam di situ supaya terhindar dari binatang liar. Oke, jagung bisa tumbuh di luar, bahkan bisa sampai panen di luar, tapi terancam dimakan oleh binatang liar. Begitu maksudnya. Jadi kalau sudah tahu bahwa di dalam aman, kenapa muter-muter di luar? Ya. Validitas baptisan dan unsur keselamatan. Gereja mengakui bahwa baptisan yang dilakukan dan air dan rumusan Trinitas adalah sah. Maka Protestan adalah benar-benar Kristen. Mereka telah dilahirkan kembali dalam Kristus. KGK 1271 kan? Ya. Baptism constitutes the foundation of communion among all Christians, even with those who are not yet in full communion with the Catholic Church. Jadi Protestan jangan pikir ada baptisan selain Katolik. Tidak. Satu baptisan saja di seluruh muka bumi, baptisan Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu saja. Jadi siapa yang dibaptis dan formula ini, dia adalah orang Katolik. Katolik yang kenapa? Heretik toh. Namun baptisan hanyalah pintu. Di dalam rumah keselamatan masih ada ruang-ruang lain. Ekaristi, sakramen-sakramen, pengajaran magisterium, persatuan dengan Petrus, dan Protestan berada di teras rumah, tidak di ruang tamu. Ini bukan untuk merendahkan, tetapi untuk menegaskan kepenuhan keselamatan ada dalam kesatuan dengan gereja yang didirikan Kristus, bukan main-main di beranda lalu merasa lebih tahu tentang isi rumah. Masuk di dalam supaya makan. Siapa mau antar ke rumah kalian di luar situ, nanti debu berterbangan di situ. Masuk, duduk di kamar makan sampai kenyang. Ada keterbatasan dan kekurangan. Meski memiliki kitab suci yang dikebiri dan pengakuan akan Yesus yang ditafsir sesuai dengan keinginan sendiri, banyak komunitas Protestan mengabaikan sakramen, memutus diri dari tradisi apostolik, atau mengembangkan ajaran yang saling bertentangan, alias bahasa saya baku naik satu sama lain. Inilah yang disebut kekurangan objektif. Dominus Yesus tahun 2000 artikel 17 menegaskan, these ecclesial communities, ya bukan these churches, Protestan itu ecclesial communities, these ecclesial communities
Though we believe they suffer from defects, are not churches in the proper sense. Nevertheless, the Spirit of Christ has not refrained from using them as instrument of salvation. Oke. Dengan kata lain, ada rahmat tetapi tidak utuh. Ada cahaya tetapi bukan matahari penuh. Praksis pastoralnya, mengapa perlu ada batas? Ini alasan mengapa gereja Katolik menetapkan batas dalam hal-hal tertentu. Misalnya, seorang Protestan tidak dapat menjadi wali baptis. Kanon KHK 874, artikel pertama. Menjadi wali berarti menjamin pengasuhan iman Katolik penuh yang tidak mungkin dijamin oleh mereka yang tidak hidup dalam iman yang sama. Seorang Protestan tidak menerima komuni kudus kecuali dalam situasi darurat tertentu dan dengan syarat yang ketat. KGK 1401. Langkah-langkah ini bukan untuk mengusir, melainkan untuk menjaga integritas sakramen dan iman. Kasih yang sejati menjaga makna, bukan mencairkannya. Nah, sikap gereja, kebenaran dan dialog. Vatikan kedua tidak pernah memerintahkan umat Katolik untuk memusuhi Protestan, tidak pernah. Kalau kamu bilang Pater Allegro memusuhi orang Protestan, salah. Pater Allegro menegaskan kesalahan Protestantisme. Sebaliknya, gereja mengundang pada dialog yang jujur dan hormat. Unitatis Redintegratio artikel 3. For the children who are born into these communities, the Catholic Church accepts them with respect and affection as brothers. Yet, she knows that they suffer from that defect of not being in full communion with her. Kata-kata ini adalah pelukan dan peringatan sekaligus. Kita tidak memotong jembatan, tetapi kita tidak menyamakan tepian sungai. Ada jurang. Ya. Nah, implikasi pastoral dan praksis ini seperti ini, saudara-saudariku. Apologetika tidak berhenti di meja belajar, tentu saja. Ajaran yang benar mesti menjelma menjadi cara kita bersikap, bukan membuat keputusan dan mengatur hidup rohani. Di sini perbedaan antara Katolik dan Protestan tidak hanya soal teori, tetapi menyentuh baptisan anak, penerimaan komuni, bahkan siapa yang boleh berdiri di depan altar menjadi saksi atau wali. Mengapa perlu ada batasan yang tegas? Bagi banyak keluarga ini sering jadi batu sandungan. Kenapa ibu mertua saya yang Protestan tidak bisa jadi wali baptis anak kami? Bukankah dia orang baik dan mencintai Kristus? Jawabannya bukan soal kebaikan pribadi, tetapi soal integritas janji. Wali baptis adalah saksi iman Katolik yang penuh. Ia tidak hanya berdiri untuk acara, tetapi berjanji membimbing anak ke dalam kepenuhan iman gereja. KHK 874 artikel 1 tegas. To be permitted to take on the function of sponsor, a person must be a Catholic who has been confirmed and has already received the most holy sacrament of the Eucharist and leads a life of faith in keeping with the function to be taken on. Kasih kepada keluarga tidak boleh mencairkan kebenaran. Batasan ini bukan penghinaan, melainkan penjagaan agar janji yang diucapkan di depan altar tidak menjadi formalitas kosong. Sebenarnya ini contoh kasus, atau saya mengangkat satu contoh untuk pertanyaan, kalau begitu kita kumpul, misalkan kita keluarga, ada yang Protestan, ada Katolik, bagaimana kalau misalnya misa, mereka yang bawa persembahan menyanyi korus, aneh-aneh saja. Berhenti. Yang kedua, kesaksian iman dalam lingkungan plural. Hidup di Indonesia atau dimanapun yang plural, umat Katolik sering menjadi minoritas. Ya, ini kenyataan. Bertemu saudara Protestan yang saleh dan aktif. Oke. Persahabatan dan kerjasama sosial penting, tetapi kita juga harus siap menjelaskan iman kita dengan jernih tanpa menyakiti. Hanya kadang-kadang ada orang yang merasa disakiti. Ya. 1 Petrus 3:15, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada pada kamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Inilah panggilan pastoral, jujur tanpa kasar, tegas tanpa congkak. Dialog itu peluang, bukan kompromi. Dialog ekumenis adalah sarana rahmat, bukan ajang tawar-menawar, seperti yang ditawarkan oleh Vincent Huta Barat. Gereja Katolik masuk ke ruang dialog dengan keyakinan penuh bahwa kebenaran tidak ditentukan oleh voting. Vatikan kedua membuka pintu untuk saling mengenal, tetapi tidak pernah berkata bahwa semua ajaran sama. Unitatis Redintegratio, artikel 11.
Nothing is so foreign to the spirit of ecumenism as a false Irenicism. Damai-damai saja. Irenisisme itu semacam yang digagas oleh Vincent Huta Barat, in which the purity of Catholic doctrine suffers loss and its genuine and certain meaning is clouded, dikaburkan. Kita bisa berdoa bersama, common prayer, bekerja untuk kemanusiaan, tetapi ketika soal sakramen dan doktrin dibahas, kita berdiri pada batu karang yang sama yang ditetapkan Kristus. Nah, tantangan misionernya adalah kenyataan pastoral yang lainnya. Ya, saya berbicara dari segi pemikiran. Kenyataan pastoral oleh teman-teman saya di paroki. Banyak umat Katolik yang tergoda pindah denominasi karena daya tarik musik, kehangatan komunitas, atau kesan lebih alkitabiah. Ini memanggil kita untuk memperbarui cara kita mengajar, merayakan liturgi, dan melayani umat agar mereka tidak lapar di ladang sendiri. Santo Yohanes Paulus II dalam Redemptoris Missio, artikel 50 mengingatkan bahwa the church mission is not an option, it is essential. The church proposes, she imposes nothing. She respects individuals and cultures, and she honors freedom. But she never ceases to proclaim that Christ is the way, the truth, and the life. Ini berarti bahkan kepada saudara Protestan, tugas kita bukan menyudutkan tetapi mengundang kembali, menunjukkan bahwa kepenuhan kasih karunia ada di rumah yang satu ini, bukan di denom A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, X1A aksen, B2 aksen. Ini berarti bahkan kepada, ya, tugas kita adalah memanggil pulang. Hoi, kamu putar-putar di situ cari apa? Itu kuasu kosong, itu masuk, ini daging penuh. Hati yang lembut, akal yang tajam. Sampai sini banyak yang tidak sanggup. Akhirnya pastoral dan praksis memerlukan dua hal. Voluntas, hati yang lembut, intelektus, akal yang tajam. Kita mengasihi keluarga Protestan bukan dengan mengabaikan perbedaan, tetapi dengan menjelaskannya dengan hormat. Kita memelihara batas bukan untuk menyombongkan diri, tetapi untuk menjaga sakramen yang suci. Kita berdialog bukan untuk mengaburkan garis, tetapi untuk menarik garis yang bisa dijembatani. Ya. Jadi menyebut Protestantisme heresi bukanlah kebencian, kejang, melainkan penegasan kebenaran demi kesatuan dan keselamatan. Ya kan? Ya, jadi yang kejang karena saya bilang Protestantisme itu bidat, tenangkan diri dan pikir baik-baik. Menamai luka itu artinya merindukan kesatuan. Itu Padre Allegro. Kita telah berjalan jauh dari definisi heresi, lahirnya protes, ajaran-ajaran yang menyimpang, sampai cara gereja bersikap terhadap saudara yang terpisah. Semua ini membawa kita pada satu kenyataan yang tidak bisa dibungkus manis tanpa merusak rasa. Protestantisme adalah heresi secara ajaran, tetapi orang Protestan adalah saudara yang perlu dipanggil pulang. Sampai sini tangkap. Sekali lagi saya ulang. Protestantisme adalah heresi secara ajaran, tetapi Protestan adalah saudara yang perlu dipanggil pulang. Jangan dibiarkan berkubang dalam lumpur heresi. Menamai heresi bukan untuk memusuhi, tetapi untuk menyembuhkan. Tidak semua Protestan bangun pagi untuk melawan Roma, ya kan? Banyak yang dibesarkan dengan kasih dalam komunitas mereka, mencintai kitab suci, ya, sampai hafal itu dari A sampai Z, dan Yesus, bahkan melayani dengan tulus. Tetapi cinta tulus tidak mengubah fakta. Ajaran mereka lahir dari penolakan terhadap magisterium, sakramen, dan kesatuan yang Kristus doakan. Heresi formal mungkin jarang, tetapi heresi material adalah kenyataan. Dan gereja dalam kebijaksanaan 2000 tahun memegang kedua hal ini dalam ketegangan yang sehat. Bukan dilema, trilema, apalema, kuatrilema, keras pada ajaran, lembut pada pribadi. Inilah mengapa kita tidak bisa menyerahkan janji sakramen pada mereka yang tidak berada dalam kesatuan penuh. Ini alasan kenapa kita berkata tidak ketika seorang Protestan ingin menjadi wali baptis atau menerima komuni. Bukan karena mereka tidak kita cintai, tetapi karena janji-janji itu membutuhkan iman yang utuh. Kasih tanpa kebenaran hanyalah sentimen,
Kebenaran tanpa kasih menjadi kejam dan gereja berusaha memegang keduanya. Vatikan kedua mengajarkan gereja memeluk mereka sebagai saudara dalam Tuhan, tetapi mereka kekurangan kepenuhan sarana keselamatan. Unitatis et Integratio, artikel 3. Yohanes Paulus kedua menulis, perpecahan adalah luka bagi tubuh Kristus dan batu sandungan bagi dunia. Ut unum sint, artikel 7. Luka ini adalah alasan kita harus tegas menyebut Protestantisme sebagai heresi, bukan memukul, tetapi menyatakan diagnosa yang benar. Luka yang disembuhkan tidak akan sembuh. Luka yang diakui dapat luka yang disembunyikan tidak akan sembuh. Luka yang diakui dapat diobati. Maka apa panggilan kita? Mendoakan, berdialog, dan memberi kesaksian. Kita tidak memutus hubungan dengan sahabat atau keluarga Protestan, tidak. Kita memegang tangan mereka dengan hormat, tetapi juga mengingatkan, rumah yang penuh ada di sini. Gereja tidak menutup pintu, dia menunggu dengan pelukan. Tapi pelukan itu ada di dalam dinding Santo Petrus. Tidak ada di bebak-bebak yang tersusun di luar. Dan pada akhirnya kita semua rindu doa Yesus itu. Ut omnes unum sint, supaya mereka semua menjadi satu, supaya dunia percaya. Yohanes 17:21. Itu bukan sekedar nostalgia. Itu adalah janji yang masih terbuka. Dengan kasih yang teguh dan kebenaran yang jernih, kita menyebut hal-hal dengan namanya, tidak untuk mengutuk, tetapi untuk memanggil kembali. Datanglah pulang, karena Kristus tidak mendirikan 1000 rumah, tetapi satu. Ya kan? Unam sanctam catholicam et apostolicam. Di luar itu heresi.